Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng pinjam duit. Di sini aku Tasya sebagai moderator. Di sini saya lagi sama Mbak Vivi dan ada Mas Riki juga. Mbak Vivi Halo. selaku Head of Commercial and Relation dari Pinjam Duit dan Mas Riki ini sebagai Business Development Manager dari Privi. Apa kabar nih Mas, Mbak? Baik, luar biasa ya. Apa kabar Tasya? Baik juga. Mantap. Ya. Di episode ini kita bertujuan untuk memperingati Bulan Fintech Nasional. Nah, di sini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih buat pengguna layanan fintech, yaitu tentang digital trust gitu. Dan di era digital kayak gini, kepercayaan itu jadi fondasi yang dalam banget nih dalam pengelolaan keuangan. Nah, menurut Mas Riki nih, apa makna digital trust dan kenapa ini tuh penting banget nih buat masyarakat dalam mengelola keuangan? Terima kasih pertanyaannya Mbak Tasya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin digital trust ya, tentunya terkait dengan keamanan dan keterpercayaan digital ketika kita melakukan transaksi elektronik. Sebagai contoh, misalkan kita mau taken kontrak dengan dengan pinjam duit gitu ya. Tentunya ketika saya mengajukan pinjaman ke pinjam duit, dari pinjam duit kan mau memiliki keamanan bahwa bener nih yang melakukan transaksi adalah Ricky itu sendiri. Nah tentunya untuk melakukan hal itu Ricky perlu diverifikasi identitasnya, apakah beneran Ricky atau enggak gitu kan. Nah menurut saya akar dari keterpercayaan digital merupakan ya identitas digital yang sudah diverifikasi gitu sih. Oke. Kalau menurut Mbak Vivi nih, kenapa tema digital trust ini tuh relevan banget nih di dunia saat ini gitu, di dunia yang sekarang? Digital trust untuk saat ini itu nggak hanya nice to have, tapi justru lebih ke license to provide. Justru digital trust ini saat ini menjadi fondasi untuk setiap transaksi digital yang tadi Mas Riki sampaikan. Transaksi digital itu harus ada kepercayaan digital itu. Ya, misal contoh di pinjam duit, itu mulai dari proses onboarding sampai dengan proses repayment semuanya dilakukan by digital. Nah kalau nggak ada digital trust ya proses itu nggak akan terjadi tentunya gitu. Jadi kepercayaan digital itu yang perlu diberikan fondasi ya, salah satunya dengan tanda tangan tersertifikasi. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih tentang bahasannya, kita kenalan dulu kali ya sama Privi dan pinjam duit itu apa sih gitu. Dari Mas Riki, kita pengen tahu nih Privi itu apa sebenarnya? Oke, Privi sendiri itu kami berdiri itu di tahun 2016 sebagai penyedia tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang sudah berinduk ke pada saat itu Kominfo, sekarang namanya jadi Komdigi. Gitu. Jadi selama kira-kira 9 tahun kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 165.000 enterprises dan juga sudah memiliki lebih dari 60 juta pengguna yang sudah diverifikasi tentunya, gitu sih. Oke. Kalau dari pinjam duit nih, boleh dong Kak diceritain juga pinjam duit itu sebenarnya hadir untuk menjawab kebutuhan apa sih? Ya tentu, pinjam duit ini sendiri merupakan layanan LPBBTI ya, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Yang kita tahu di Indonesia saat ini, banyak kalau misalnya kita berbicara latar belakang profesional, para profesional itu banyak yang bankable ya, banyak secara behave-nya itu bankable, tapi mungkin secara dokumen, secara lokasi itu masih belum terjangkau oleh layanan perbankan gitu. Jadi di sini pinjam duit hadir sebagai solusi keuangan bagi teman-teman yang membutuhkan pendanaan, misalnya untuk kebutuhan darurat gitu, untuk pendanaan darurat dalam waktu yang cepat, dan tentunya kita terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Ngomong-ngomong usia pinjam duit, kita kayaknya seumuran ya, kayaknya iya. Pinjam duit dan Privi beda tahun. Ya? Kayaknya kalau Privi sekarang kelas 3 SD ya. Sebenarnya ya. Kelas 3 SD. Nah, pinjam duit kelas 2 SD. Ada beda kelas 1 tahun. Beda setahun. Dan tentu dari usia itu ya,
Untuk usia fintech dan usia Privi pinjam duit, usia 9 tahun, 8 tahun itu tentu bukan usia yang dini ya. Jadi otomatis Privi dan juga pinjam duit sudah bisa diandalkan lah gitu untuk di masyarakat, untuk digunakan sebagai layanan digital, mensupport layanan digital masyarakat. Di ruang digital yang makin cepat saat ini, trust itu kan sangat penting nih. Nah, kalau pinjam duit kan dikenal sebagai pinjaman daring yang resmi dan aman juga. Nah, apa sih visi utama dari pinjam duit dalam menyediakan akses layanan keuangan digital? Pinjam duit tentu memiliki visi untuk bisa menyediakan layanan keuangan digital yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, salah satunya untuk menjaga agar digital trust ini tetap terjaga, ya kita bekerja sama dengan Privi tentunya untuk mensupport TTE tersertifikasi kita. Jadi seluruh transaksi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat di pinjam duit, transaksi pinjam meminjam, itu baik untuk borrower, masyarakat sebagai borrower, dan juga dari lender itu semuanya sudah merasa aman ya tentunya dengan adanya layanan tanda tangan tersertifikasi dengan KYC dan proses credit scoring dan juga keamanan data yang kita jamin, kita bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat baik itu borrower maupun lender saat bertransaksi di pinjam duit itu sendiri. Oke, baik. Kalau dari Privi nih, bagaimana peran Privi dalam menghadirkan identitas digital yang aman dan terpercaya, terutama bagi pengguna layanan fintech di Indonesia? Untuk menghadirkan identitas digital yang aman dan terpercaya. Jadi setiap user yang akan diberikan sertifikat elektronik oleh Privi, tentunya dari Privi akan melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap user tersebut. Sebagai contoh, misal Ricky. Ketika Ricky ingin misalkan bertransaksi di platformnya pinjam duit gitu ya. Kebetulan pinjam duit sudah bekerja sama juga dengan Privi. Data-datanya akan disubmit ke pinjam duit untuk kemudian pinjam duit akan dikirimkan ke Privi untuk diverifikasi. Nah, mulai dari tahapan liveness detection, mendeteksi kehidupan dari sebuah objek biometrik gitu ya, liveness. Kemudian verifikasi kedukcapil sampai dengan verifikasi biometriknya. Ketika seluruh tahapan verifikasi tersebut sudah berhasil dilalui, maka selanjutnya Privi akan mengirimkan sertifikat elektronik untuk kemudian dari sisi user dapat melakukan transaksi elektronik dengan sertifikat tersebut gitu. Jadi dari sisi keamanan kita sudah melakukan verifikasi yang bertahap gitu, Mbak. Jadi udah pasti aman banget ya kalau pakai Tentunya Privi. pasti. Selain diverifikasi, sertifikat yang kami terbitkan, tentunya kami juga berikan yang namanya sertifikat warranty atau jaminan sertifikat gitu. Jadi apabila di kemudian waktu, misalkan 1 tahun, 2 tahun kemudian, sertifikat tersebut maksudnya baru terdeteksi bahwa oh ini yang bertransaksi bukan Ricky nih, orang lain yang mengambil identitas Ricky, maka Privi sebagai third party yang menjamin sertifikat tersebut itu akan melakukan ganti rugi gitu. Terkait dengan sertifikat warranty atau sertifikat garansi yang tadi saya jelaskan itu, dari Privi menjamin sampai dengan 1 miliar rupiah. Jadi selama masa aktif sertifikat itu kita jamin 1 miliar rupiah. Ketika pembaruan sertifikat maka kita akan tambahkan 1 miliar lagi. Jadi setiap pembaruan. Ini kalau mendengar kata-kata garansi, kayaknya menarik banget ya Mas Zaki. Tentunya ya. Itu gimana ya kalau misalnya garansi itu muncul ketika apa tuh? Oke, tentunya bukan pada saat usernya tidak membayar ya. Oh iya iya. Jadi garansi itu timbul ketika user tersebut bukan merupakan orang aslinya gitu. Karena kan di awal Privi yang melakukan verifikasi terhadap identitas user. Jadi ketika di kemudian hari terbukti bahwa user tersebut ternyata menjelma nih dari menggunakan identitas orang lain, maka Privi sebagai PSRE yang sertifikatnya diandalkan sama pinjam duit, ya kita akan ganti rugi gitu. Kalau dari Privi nih,
apa perannya bagi ekosistem pinjam duit itu apa aja nih selain dari sisi yang tadi dijelasin? Oke, peran Privy. Jadi kita juga sudah kerjasama lebih dari setahun Iya, dengan kurang pinjam lebih. duit saat ini, dan layanan yang saat ini kami sediakan untuk pinjam duit antara lain yang pertama adalah penerbitan sertifikat elektronik. Apa sih yang dilakukan dalam penerbitan sertifikat elektronik? Pertama, melakukan tentunya verifikasi terhadap data diri pengguna. Kalau dalam hal ini ada peminjam, misalkan borrower gitu, mau melakukan pinjaman di platform pinjam duit, tentunya perlu submit data diri. Nah, data dirinya akan dipass through ke Privy untuk Privy lakukan verifikasi. Nah, verifikasinya antara lain adalah liveness detection tentunya. Kedua adalah pengecekan data diri biometrik dan demografik ke data kependudukan Dukcapil. Nah, setelah user selesai melakukan proses verifikasi ini, selanjutnya Privy akan terbitkan yang namanya sertifikat elektronik tadi. Nah, ketika sertifikat elektroniknya sudah terbit, masuk ke layanan kedua, yaitu tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini dilakukan pada dokumen pinjaman. Jadi, seluruh user yang bertransaksi di platformnya pinjam duit tentunya akan menandatangani dokumen pinjaman. Tanda tangan dokumen pinjaman ini disupport oleh Privy sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik. Kita lanjut lagi dari pinjam duit ya. Menurut Mbak Vivi, apa alasan pinjam duit memilih TTE tersertifikasi dibanding cara lama yang kurang aman katanya? Ya tentu nggak ada alasannya ya. Karena yang tadi sempat saya mention ya, kalau untuk di zaman yang sekarang ini ya, zaman now ini, digital trust itu nggak cuma nice to have, tapi ya emang wajib gitu ya. Must have. Iya, must have ya, Iya. must have. Karena kalau di pinjam duit sendiri itu kita prinsipnya fast but safe gitu. Jadi cepat tapi ya tetap harus aman tentunya gitu. Jadi dengan adanya TTE tersertifikasi, kita bisa memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman itu sendiri ke borrower kita gitu. Sebenarnya saya tadi ada mau nanya sih ke Mas Riki. Apa Yang tuh, Mbak? menarik nih mungkin buat nanti teman-teman yang nonton podcast ini gitu. Tadi Mas Riki kan sebut ada namanya Privy ID ya, ada sertifikat elektronik Iya, ya. Nah, betul. oke. Nah, sertifikat elektronik ini mungkin bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman sertifikat elektronik itu Oke. apa dan dipakai untuk apa, dan apakah sertifikat elektronik ini bentuknya itu unik seperti mungkin analoginya seperti KTP yang kita gunakan untuk identitas kita. Kalau sertifikat elektronik sendiri kan tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, kita lakukan tahapan atau serangkaian proses verifikasi untuk menghasilkan yang namanya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik sendiri itu bersifat unik. Oke. Nah, kalau di Privy kita identifiernya ketika user sudah berhasil diverifikasi, kita akan terbitkan Privy ID. Contoh, misalkan Privy ID saya IC2655. Nah, IC2655 ini bersifat unik. Jadi maksudnya adalah Ricky ya IC2655, mungkin Kak Vivi itu LO-VIV. Iya. LO-VIV Iya. 6089 kalau Iya. nggak salah. Jadi Nah, beda-beda ya. beda-beda, jadi sifatnya unik. Sama Oke. halnya dengan NIK pada KTP. Oke, berarti ID ini Privy ID tadi ya sebutannya. Benar. Privy Outputnya ID itu Privy sama ID. kayak NIK ya? Ya kurang lebih sama Kurang- sebagai identifier analoginya gitu ya, analoginya seperti NIK yang Betul. mana ketika nanti kita melakukan transaksi digital menggunakan Privy akan menggunakan ID yang sama Betul. setiap Betul. nantinya seterusnya. Betul. Jadi Oke. kalau misalkan saya iseng gitu ya, besok tahun depan saya daftar lagi dan daftar lagi, itu akan tetap keluar Privy ID yang sama. Oh, IC2655. Privy ID yang karena sama, oke. itu mengikat ke NIK-nya. Oh, I Gitu. see. Jadi satu NIK, satu Privy Satu ID. NIK, satu satu Privy Privy ID. Betul. Nah, kalau untuk sertifikat elektroniknya sendiri itu Mas, beda nggak sih Privy ID dengan si sertifikat elektronik gitu? Misalkan saya nih Vivi gitu ya, mengajukan pinjaman atau pendanaan ke pinjam duit, dan saya mengajukan pendanaan kedua kalinya misalnya. Nah, itu Privy ID-nya kan sama nih. Betul. Unique ID tadi yang Iya. LO-VIV itu. Iya. Nah, oke. Nah, kalau sertifikat digitalnya atau sertifikat elektroniknya itu apa sama dengan transaksi yang pertama atau beda? Iya.
Jadi kalau kita ngomongin sertifikat elektronik itu masa berlakunya kalau di Privy 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini ada misalkan Mbak Vivi gitu melakukan transaksi akan menggunakan sertifikat elektronik yang sama. Nah setelah 1 tahun nanti ada di Privy namanya proses rekey atau reissue key yang baru. Jadi kita sebagai analogi ini seperti kartu kredit. Kartu kredit ada masa berlakunya 5 tahun. Perpanjangan SIM gitu ya? Benar, perpanjangan SIM juga bisa tuh. Gitu ya? Kan kalau misalkan kartu kredit kan kita ganti kartu Iya, setiap 5 iya, tahun. iya, iya, Nah, iya. sama halnya dengan Privy, setiap 1 tahun kita sertifikatnya kita perbarui. Oke. Untuk apa? Dari sisi security-nya, kita menjaga integritas dari sertifikat elektroniknya sendiri. Jadi gitu. makin aman ya tentunya. Benar, walaupun kita terbitin sertifikat yang baru, Privy ID-nya stay the same. Jadi Privy ID-nya akan selalu Ricky ya IC2655 sampai kapanpun ya Jadi yang IC2655. berubah hanya Oke. sertifikatnya saja. Benar. Itu per 1 gitu. tahun ya masih berarti ya? Iya, saat ini per 1 1 tahun. Oh, oke. Kalau tadi kan aku udah dengar nih, kayak Privy dan pinjam duit tuh ada kolaborasi udah setahun lebih. Nah, kalau dari sisi pinjam duit nih, apa dampak yang paling terasa dalam proses onboardingnya dan penandatanganan dokumen selama bersama Privy gitu? Ya, tentu yang berdampak positif dan signifikan ya, itu ya prosesnya lebih cepat tentu, karena kan liveness semuanya udah dari Privy dan semua udah by system ya, udah backdoor udah kita lakukan. Jadi itu semuanya lebih cepat tentu, dan keseluruhannya karena terrecord dengan baik, semuanya historicalnya terrecord dengan baik, ya secara audit trailnya itu sangat mensupport terhadap audit trail. Dan yang tadi juga yang kita sempat bahas, jadi dengan adanya supporting kerjasama Privy dan juga pinjam duit, itu ya tentu membuat rasa keamanan dan juga kenyamanan user itu bisa semakin bertambah ya, dengan adanya verifikasi yang double layer lah istilahnya gitu. Karena kan pinjam duit sendiri itu kita ada untuk verifikasi kredit scoring, kita udah berlapis juga kredit scoring kita. Tapi dengan adanya tambahan KYC dari Privy, jadi semakin double nih untuk security-nya gitu istilahnya gitu. Jadi security-nya semakin double, jadi ya rasa amannya tentunya semakin double juga. Dan pinjam duit juga kan katanya terkenal cepat ya. Tapi tetap aman juga. Gimana Fast but safe ya. Fast but safe, oke. Gimana cara pinjam duit tetap menyeimbangkan user experience yang simple tapi tetap compliant gitu? Untuk UX atau user experience itu sendiri, kita lakukan review secara berkala untuk experience user. Kita pastikan bahwa experience user itu dilakukan seseamless atau sesimpel mungkin, tapi dengan tetap didukung dengan compliance, yang mana gitu menjadi komitmen kita, komitmen pinjam duit untuk menjadi pindar legal yang terdaftar dan diawasi OJK, yang kita berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan oleh regulator gitu. Kalau dari pinjam duit sendiri nih, ada nggak sih kayak edukasi digital yang spesifik dilakukan oleh pinjam duit untuk pengguna gitu? Tentu, karena itu menjadi komitmen kita sih Mbak Tasya ya. Karena di pinjam duit sendiri, di aplikasi itu kita ada sampaikan juga itu pengetahuan atau product knowledge kita itu di fitur replay. Replay itu pun kita bagi menjadi ada replay umum, juga ada replay personal. Jadi di dalam replay itu kita ada menjelaskan terkait produk-produk pinjam duit, terus syarat dan ketentuannya, terus cara repaymentnya, dan juga lain sebagainya gitu. Dan di situ juga kita sampaikan juga bahwa proses transaksi yang dilakukan di pinjam duit itu disupport oleh Privy. Itu kita sampaikan juga, kita disclaimer di awal bahwa transaksi ini dilakukan dengan atau berbasis tanda tangan elektronik tersertifikasi gitu. Itu kita sampaikan.
Dan di website itu juga kita sampaikan produk knowledge kita, dan juga kita secara berkala itu melakukan literasi ya. Kita melakukan literasi, melakukan edukasi itu melalui berbagai channel itu ya. Salah satunya dengan ngobrol bersama Privy ini, jadi teman-teman bisa mengetahui, bisa mengenal lebih jauh ya terkait tanda-tangan elektronik tersertifikasi dan mengenal Privy tentunya. Dan kita juga ada roadshow juga Mbak Tasya. Kita ada roadshow ke university, ke kampus-kampus di seluruh Indonesia gitu. Oke, Mas Riki, bagaimana nih dari Privy memastikan proses verifikasi identitas digital itu tetap mudah, cepat, dan tetap inklusif, namun tetap menjaga keaslian dari identitas penggunanya agar mereka merasa tetap empowered di saat menggunakan layanan keuangan? Oke. Kalau Privy sendiri tentunya kita kan sudah under Komdigi ya, sudah berinduk ke Komdigi. Nah tentunya dari Komdigi sendiri sudah mengeluarkan juga nih standar verifikasi identitas diri ketika Privy sebagai PSRN mau menerbitkan sertifikat elektronik. Hal pertama yang dilakukan Privy ketika user on board gitu ke dalam platform misalkan pinjam duit adalah melakukan proses liveness detection. Apa itu proses liveness detection? Jadi mungkin Mbak juga sering buka bank digital atau misalkan menggunakan produk keuangan lainnya. Biasanya ketika pendaftaran itu diminta untuk ada menggelengkan kepala, membuka mulut dan seterusnya. Nah itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa video atau foto yang di depan kamera ini bukan merupakan deepfake. Ini deepfake soalnya sekarang marak sekali Mbak Vivi. Mbak Tasya. Jadi untuk kemudian selanjutnya kita setelah proses liveness ini kita hit data demografik, misalkan ada NIK nama lengkap tanggal lahir tadi ke database Dukcapil untuk melakukan pengecekan. Oh ini benar nggak nih NIK 1234 adalah Ricky Adriano. Benar nggak tanggal lahirnya 23 Desember 1995 misalnya. Kemudian di tahap akhirnya dari hasil liveness tadi kita juga mengirimkan atau melakukan verifikasi ke database Dukcapil juga. Jadi kita cek nih, Ricky dengan NIK 1234, fotonya ini benar nggak gitu. Nah, setelah kita lakukan verifikasi dan sudah lewati proses yang tadi dari liveness, pengecekan verifikasi data demografik, data biometrik, barulah kita terbitkan sertifikat elektroniknya gitu. Oke, ini menarik ya buat ini ya. Kalau kita tadi kan kita daftar ini kan ini ya Mas ya, gitu ya, tengok kanan, tengok kiri gitu kan ya. Nah itu saya sempat sih menemui di kejadian di pinjam duit sendiri, tapi terdeteksi nih, terdeteksi untuk fraudnya ini. Artinya pinjam duit berhasil mendeteksi si resiko fraud ini. Jadi yang dilakukan oleh si fraudster ini adalah menggunakan liveness AI. Nah, tapi deepfake kali ya. betul. Tapi karena kita sudah bekerja sama dengan Privy juga ya, jadi hal itu bisa terdeteksi gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin nih Mas Riki ke teman-teman gitu. Jadi gimana sih cara kerjanya Privy itu sendiri dalam mendeteksi hal-hal seperti itu gitu. Kenapa bisa terdetek gitu ya si AI itu? Karena kan udah canggih banget ya. Si AI ini bisa gerak loh Mas, mulutnya gitu kan, tengok-tengoknya itu bisa benar gerak gitu. Jadi tentunya ketika proses liveness detection tadi kan untuk mendeteksi deepfake yang tadi Mbak Vivi bilang. Nah, dari sisi Privy itu kita juga akan selalu melakukan enhance modifikasi terhadap aplikasi liveness detection. Nah, karena kita tahu liveness detection ini tidak satu dunia lah, nggak ada aplikasi yang tidak bisa ditembus kalau kata Google. Jadi makanya kita ada melakukan verifikasi berlapis. Ya, jadi memang kita ini sebagai pelaku-pelaku financial technology ya Mas Riki ya. Iya. Kejar-kejaran juga ya. Benar. Harus lebih di depan. Karena sekarang penipuan udah makin canggih juga. Betul. Jadi yang tadi Mas Riki sampaikan ya, jadi si fraudster ini juga berlari, kita pace-nya ditambahin ya nggak sih? Benar. Iya benar. Oke.
kalau sekarang nih ya Mbak Vivi, masyarakat tuh kan kadang suka bingung gimana cara membedakan platform resmi dan platform yang ilegal. Nih, itu tuh gimana sih kita bedain nih, pinjam duit kan legal ya, dan platform-platform yang ilegal tuh gimana cara membedakannya? Pinjaman ilegal dan pinjaman daring gitu. Ya. Jadi bedanya untuk sekarang itu ada beda istilah nih Mbak Tasya dan juga Mas Riki. Mungkin Mbak Tasya dan juga Mas Riki familiarnya dengan pinjol ya istilahnya ya, betul. Peer-to-peer lending, pinjol. Pinjol. Nah, pinjol itu adalah pinjaman online. Nah, kita membedakan antara pinjaman online yang terdaftar dan diawasi OJK dan juga yang ilegal. Itu kita nama kita adalah Pindar. Pindar itu adalah pinjaman daring. Gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana ada perbedaan antara Pindar dan pinjol itu sendiri. Yang mana Pindar adalah pinjaman daring dan juga pinjol adalah pinjaman online. Nah, poin pentingnya gimana sih cara membedakan antara Pindar dan pinjol ini? Jadi untuk saat ini sampai dengan 26 November ini ada terdapat sekitar 95 platform Pindar yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi buat teman-teman di luar sana yang nantinya mau menggunakan fasilitas atau mau menggunakan platform Pindar, itu lebih baik, alangkah lebih baiknya dicek dulu. Betul. Gitu Mas Vivi, Iya. dicek dulu ke platform OJK. Jadi dicek di website OJK, itu ada list-list dari 95 platform Pindar yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. I see. Tentu itu hal pertama ya yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan platform Pindar itu sendiri. Dan yang kedua, tentu jangan lupa untuk menggunakan platform Pindar sesuai dengan kebutuhan kita. Produk-produk Pindar ini ada bervariasi, Mas Riki. Jadi ada produk untuk pinjaman produktif, ada produk untuk pinjaman multiguna atau pinjaman konsumtif. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan gitu. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan tambahan dana, misal untuk perluasan usaha, itu bisa mengajukan ke pinjaman produktif. Misal untuk teman-teman yang sudah memiliki usaha atau sudah memiliki tempat usaha dan juga platform usaha online misalnya, itu bisa mengajukan ke pinjaman produktif. Itu nanti benefitnya akan berbeda ya dengan pinjaman konsumtif itu sendiri. Dan tentu dilihat dulu repaymentnya seperti apa gitu ya, sistem repaymentnya atau sistem pengembalian pinjamannya seperti apa, cara bayarnya seperti apa, kapan harus cicilan itu harus dibayarkan gitu ya. Penting itu. Penting gitu. Jadi jangan kita minjem aja ya kan, yang penting cepat aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya harus dilihat dulu capacity, repayment capacity kita gitu. Jadi istilahnya adalah kapasitas dari pembayaran yang mau kita bayar itu cicilannya sanggup atau enggak. Bener. Gitu. Karena kan memang enak ya nerima duitnya ya kan. Cuman untuk cicilannya itu, kesanggupannya itu kita harus cek dulu gitu tentu. Nah itu tadi ya, harus tahu resikonya gitu, harus tahu resikonya. Dan tentu kalau dicek, ini tanda tangannya dilakukan oleh tanda tangan tersertifikasi atau tidak, karena itu juga mendukung keamanan transaksi yang kita lakukan gitu. Bener. Dan salah satunya juga Mbak Tasya, untuk membedakan Pindar dan pinjol ilegal itu adalah seluruh Pindar yang legal dan terdaftar dan diawasi oleh OJK itu aplikasinya hanya diperbolehkan untuk mengakses camilan. Apa tuh camilan? Jadi bukan gorengan ya. Jadi lapar. Ya jadi lapar ya. Bukan gorengan ya. Jadi kamera, mikrofon dan location. Jadi cuma 3 itu camilan. aja. Jadi cuma 3. Jadi mungkin banyak aplikasi atau platform yang teman-teman akses itu banyak yang minta akses kontaknya. Iya, Ya, betul. itu yang paling marak ya. Oh, iya, betul. iya. Jadi untuk kami Pindar yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, khususnya pinjam duit, itu kami tidak diperbolehkan ya, tidak diizinkan oleh OJK untuk mengakses kontak. Jadi itu sangat dilarang ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti menemui platform yang meminta akses kontak ke handphone atau akses kontak, akses galeri ya yang biasanya kita temukan, itu
sangat dilarang dan tentunya itu adalah ciri-ciri dari pinjol ilegal. Itu yang mungkin harus salah satu yang harus kita mention gitu. Jadi tadi ya cek ke platform OJK, terus cek sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan pastikan bahwa platform yang akan kita gunakan itu hanya mengakses camilan. Camilan. Gitu. Oke. Itu mungkin saya tambahkan satunya. sedikit juga, Mbak Vina. Ya, apa tuh? Tentunya kalau misalkan untuk membedakan juga antara pindar dan pinjol ilegal, tentunya yang pindar udah pasti pakai privy. Ya tentu ya. Kalau sudah ilegal ngapain pakai tanda tangan elektronik Betul, terverifikasi gitu kan? Iya, Udah tentu pasti tentu. dong. Ada pertanyaan untuk Mas Riki dan Oke. Mbak Vivi nih. Apa tips paling sederhana nih supaya masyarakat tuh bisa lebih aman dalam menjaga identitas digital mereka? Oke. Tentunya selalu bertransaksi dengan aplikasi yang sudah tersertifikasi oleh regulator seperti OJK dan BI. Kalau dari aku singkat aja. Oke. Kalau Ya. Mbak Vivi. Jadi yang pertama tentu jangan bagikan kode OTP ke siapapun. Jadi OTP itu ya untuk kita sendiri. OTP itu merupakan kode rahasia yang digunakan oleh kita sendiri. Jadi jangan bagikan kode OTP ke siapapun, itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin kita itu menjaga identitas pribadi kita. Ketika kita kasih makan sosial media kita, itu jangan sampai ada data pribadi tuh yang kita KTP-nya difoto di-upload gitu. dia upload gitu kan ke sosial media. Jadi itu penting gitu. Sepakat. Jadi jangan sampai kita nge-share data pribadi atau data diri kita ke sosial media gitu. Itu. Jadi kayak misal tanpa kita sadari nih Mas Riki dan Mbak Tasya, sering saya lihat itu banyak yang share kayak misalnya boarding tiket kayak gitu-gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang kelihatannya sepele ya, tapi itu sebisa mungkin itu ditutup gitu. Yang ada kode-kode unik, nama lengkap atau identitas kita yang lainnya itu sebisa mungkin ditutup. Terus menggunakan platform yang resmi ya, Benar. terdaftar, diawasi oleh regulator terkait. Misalnya kalau Privy itu terdaftar dan diawasi Komdigi ya Mas Riki ya. Betul. Gitu. Dan untuk pinjam duit sendiri itu terdaftar dan diawasi oleh OJK itu. Dan tentu dicek juga sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh platform. Seperti pinjam duit itu kita memiliki sertifikasi ISO 27001 itu terkait sistem keamanan informasi, dan juga ISO 37001 terkait anti fraud. Sertifikasi-sertifikasi itu yang mendukung keamanan dan kenyamanan kita dalam bertransaksi. Jadi sebagai pengguna tuh harus lebih berhati-hati dan cross check juga berarti ya Mbak. Betul, jadi kita harus double check gitu ya. Oke. Kalau ini nih kita lanjut ya. Kalau kita rangkum nih dalam satu kalimat, apa arti digital trust untuk Mbak Vivi dan Mas Riki? Oke, mungkin aku duluan ya. Boleh. Satu kalimat, mungkin aku satu kata aja. Boleh. Jadi ketika sebut digital trust, saya ingatnya Privy. Kenapa? Soalnya kalau kita ngomongin digital trust atau keterpercayaan digital, tentunya berkaitan dengan identitas digital. Nah, dari Privy sendiri kan memang kami sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik melakukan verifikasi terhadap seluruh identitas digital. Sehingga kita ketika ingin bertransaksi secara elektronik, tentunya kita mau lawan transaksi kita ya terjamin nih identitasnya. Misalkan dengan Kak Vivi gitu ya, saya taken kontrak, misalkan pinjaman gitu ya. Saya mau bahwa oh ini bener nih Kak Vivi, dengan apa? Dengan memanfaatkan sertifikat elektroniknya Privy gitu sih. Kalau dari Mbak Vivi sendiri? Ini Saya itu juga nggak satu kalimat itu ya, satu- jadi satu paragraf Tadi ya. katanya satu kata loh ya, bukan satu kalimat ya kan? Satu kata tambah satu paragraf. Iya. Aku juga mau ikut-ikutan satu kata juga deh Mbak Tasya. Boleh. Kalau ingat digital trust, ingat pinjam duit. Nah, Tadi kan Privy juga ya. Iya. Satu kata digital trust, ingat Privy. Privy. Jadi ingat digital trust, ingat pinjam duit. Oke. Jadi ya digital trust yang tadi yang seperti kita diskusiin ya, digital trust itu tentunya adalah fondasi ketika kita melakukan transaksi digital gitu. Digital trust itu ya penting lah gitu. Jadi tidak hanya nice to have gitu, nice to have, tapi ya
itu sudah license to provide gitu, yang Ya. harus kita provide sebagai penyedia platform fintech. Kalau nggak ada digital trust ya nggak ada transaksi di pinjam duit itu Benar. sendiri gitu. Jadi memang dengan adanya digital trust, maka adanya lender datang ke pinjam duit dan ada borrower datang ke pinjam Iya. duit karena adanya trust itu Trust, sendiri betul. gitu. Adanya digital trust itu karena kan transaksinya digital. Pinjam duit bersama-sama dengan Privy membentuk agar digital trust ini tetap tumbuh dengan quality growth-nya itu. Dan biar masyarakat juga tentu ketika menggunakan platform digital, salah satunya pinjam duit, itu ada rasa amannya dan juga ada rasa nyamannya dengan adanya sistem keamanan informasi, dengan adanya layanan tanda tangan tersertifikasi itu sendiri, seperti itu sih Mbak Tasya. Kalau harapan dari Mbak Vivi dan Mas Riki nih untuk masa depan keuangan digital di Indonesia itu apa kira-kira? Ya, jadi harapannya untuk keuangan digital sendiri di Indonesia, harapannya agar keuangan digital ini terus dapat tumbuhnya tentu dengan quality growth ya, tumbuh secara berkualitas, secara inklusif dan dapat digunakan dengan tanggung jawab gitu, Iya, dengan sepakat banget. tanggung jawab. Jadi pinjam duit sendiri itu peer-to-peer lending yang kita mendukung adanya responsible lending gitu. Jadi Iya. adanya pinjaman atau pendanaan yang bertanggung jawab. Jadi ya terkait dengan capacity repayment dan juga kesesuaian kebutuhan tadi yang kita bahas ya. Jadi ya itu kita menyediakan responsible lending. Jadi pinjam duit itu bisa hadir untuk mensupport kebutuhan masyarakat. Ya, menyambung dari yang Mbak Vivi sampaikan ya, kalau harapan dari saya sendiri tentunya semakin secure gitu, jadi semakin secure dan juga pengguna daripada keuangan digital ini semakin bertanggung jawab ya. Betul. Jangan sampai pinjem yang tadi kita sebutkan Iya. ya, buat kasih makan gengsi Yes. gitu. Kan di awal memang peer-to-peer lending ini membantu masyarakat dalam misalkan kebutuhan sehari-hari, misalkan ada Kebutuhan mendesak. benar betul. kebutuhan mendesak gitu ya, peer-to-peer hadir sebagai solusi gitu. Nah, di samping itu ketika melakukan transaksi ini kan tentunya kita juga mau keamanannya terjaga. Nah, Privy juga sebagai salah satu instrumen yang membantu menjaga keamanan dalam bertransaksi secara elektronik. Nah, yang Betul. terakhir, harapannya literasi keuangan digital di Indonesia semakin membaik dan semakin bagus ke depannya gitu, menuju Indonesia Emas 2030 gitu. Iya. Keren banget. Oke. Emas yang semakin mahal. Beda emas ya. Beda emas ya. Iya. Oke, seru banget ya bahasan hari ini nih. Tapi kayaknya kita udah sampai ke penghujung acara ya nih, Mbak Vivi dan Mas Riki. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Sama-sama, Mbak podcast Tasya. hari ini. Untuk teman-teman juga yang sudah nonton dan mendengarkan, terima kasih banyak. Semoga ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh membawa manfaat untuk masyarakat di Indonesia. Amin. Amin. Banyak istilah-istilah baru yang kita dengar juga dari Mas Kiki tadi ya. Ya, betul. Sama saya juga pindar ya. Iya, jadi makin paham gitu kan tentang keamanan digital tuh seperti apa Betul, gitu. betul. Tadi ada banyak ya Mbak Tasya Iya, ya. ada banyak. Sertifikat waranti. Bener. Kemudian ada PSRE, Iya. ya, LPBBTI. Bener-bener iya. Camilan. Camilan. Oh ya, camilannya. Betul. Iya. Oke, mungkin kita sambil close juga ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.